Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video kedua dari video berseri atau playlist bertema belajar probabilitas dasar. Playlist ini merupakan seri pembelajaran lanjutan dari playlist belajar statistika dasar. Kami sangat menyarankan untuk mempelajari statistika dasar terlebih dahulu sebelum mempelajari topik probabilitas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari conditional probability dan aturan perkalian atau kadang dikenal dengan istilah multiplication rule. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Di sini kita akan awali sesi pembelajaran kita dengan memahami apa itu conditional probability. Conditional probability adalah probabilitas kemunculan suatu event dengan mengetahui bahwa event lain sudah muncul atau terjadi. Conditional probability dapat dituliskan dengan notasi sebagai berikut. Di sini ada probability, lalu dalam kurung ada B, lalu ada tanda pipe di sini, lalu ada A. Nah, notasi semacam ini dibaca probability of B given A, yang artinya nilai probability dari kemunculan event B dengan mengetahui event A sudah muncul. Kami ulangi sekali lagi ya guys. Di sini artinya adalah nilai probability dari kemunculan event B dengan mengetahui bahwa event A sudah muncul. Nah, ini merupakan definisi dari conditional probability. Untuk dapat memahami conditional probability dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Dalam kasus kali ini, terdapat dua buah kartu yang diambil secara berurutan dari setumpuk playing cards yang terdiri dari 52 kartu. Lalu pertanyaannya di sini adalah, berapa probability untuk kartu kedua yang diambil adalah Queen? Nah, di sini kita pandang sebagai event B. Bila diketahui bahwa kartu pertama yang diambil adalah King. Nah, ini dipandang sebagai event A-nya. Asumsikan kartu pertama tidak dikembalikan ke dalam tumpukan kartu. Atau dengan kata lain, ini merupakan model without replacement. Di sini kami perlu menekankan kembali istilah with replacement dan without replacement. Kalau modelnya with replacement, berarti setelah kartu diambil, maka kartu tersebut akan dikembalikan lagi ke dalam tumpukannya. Sedangkan kalau yang modelnya without replacement, artinya adalah ketika suatu kartu diambil, maka kartu tersebut tidak lagi dikembalikan ke dalam tumpukannya. Langkah selanjutnya, kasus ini akan coba diekspresikan dengan notasi sebagai berikut. Probability dari event B bila diketahui event A sudah terjadi. Nah, untuk kasus ini, event B-nya adalah kartu kedua yang diambil adalah Queen. Sedangkan event A-nya di sini adalah kartu pertama yang diambil adalah King. Nah, di sini proses perhitungannya adalah 4 dibagi dengan 51. Dan hasilnya adalah 0,07. Di sini kita akan coba pahami nilai pembaginya terlebih dahulu, yaitu 51. Nilai 51 ini diperoleh karena setelah event A atau event pengambilan kartu pertama, maka tumpukan kartu yang kita miliki saat ini terdiri dari 51 kartu. Lalu nilai 4 ini diperoleh karena pada event A atau event pengambilan kartu pertama, kartu yang terambil adalah King. Berarti pada tumpukan 51 kartu yang tersisa, masih terdapat 4 buah Queen. Sehingga nilai probability-nya adalah 4/51. Nah, bagaimana guys? Harapannya studi kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami conditional probability dengan lebih baik. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus kedua terkait conditional probability. Tabel berikut adalah hasil pengamatan terhadap kemunculan pola gen tertentu terhadap kondisi IQ sejumlah anak. Pertama-tama di sini kita akan coba pahami dulu tabelnya. Di sini ada gene present, lalu ada gene not present. Ya, gene present ini berarti gennya atau gen yang coba diamati ini memang muncul. Kalau gene not present artinya gen yang coba diamati tadi tidak muncul. Lalu berikutnya untuk sisi baris, ya di sini ada yang high IQ, ada yang normal IQ. High IQ berarti anak tersebut memiliki IQ tinggi. Kalau normal IQ berarti anak tersebut memiliki IQ yang normal.
Lalu berikutnya di sini ada total ya. Nah, total yang ada di sini ini menggambarkan untuk total yang di sisi kolomnya. Nah, di sini nilai 72 artinya adalah terdapat 72 anak yang memiliki kemunculan gen. Lalu berikutnya 30 di sini artinya adalah terdapat 30 anak yang tidak memiliki kemunculan gen. Nah, sedangkan total yang ada di sini ini merepresentasikan total terkait dengan kondisi IQ. Kalau kita lihat di sini 52 ini merepresentasikan bahwa terdapat 52 anak yang memiliki high IQ atau IQ tinggi. Sedangkan untuk yang normal IQ terdapat 50 orang anak. Nah, bagaimana guys terkait tabel ini? Harapannya bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan coba pahami konteks pertanyaannya. Berapa probability seorang anak memiliki high IQ bila diketahui anak tersebut memiliki pola gen atau gene present? Nah, pertanyaan ini bisa kita formulasikan dengan notasi berikut ini. Probability of B given A. Nah, probability of B ini adalah probability untuk seorang anak memiliki high IQ. Bila diketahui anak tersebut memiliki pola gen, berarti event seorang anak memiliki pola gen merupakan event A. Lalu berikutnya secara kalkulasi nilainya menjadi 33/72, dan kalau kita bulatkan menjadi 0,458. Nah, di sini kita akan coba pahami proses perhitungannya dengan mengamati tabel yang ada di sini. Bisa nampak di sini bahwa kemunculan event A atau event pertama, di mana dalam kasus ini adalah gene present, telah mereduksi sample space dari 102 menjadi 72 outcomes. Sehingga probability event B given A menjadi 33/72. Nah, angka 72-nya itu diperoleh dari sini nih guys. Karena event A-nya adalah gene present. Artinya secara otomatis jumlah outcomes-nya sudah akan terreduksi. Yang awalnya dari 102 menjadi 72. Lalu berikutnya untuk nilai event B-nya adalah 33, ya, karena event B ini merupakan yang high IQ. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya, dari mana munculnya angka 72 ini, dan dari mana munculnya angka 33 ini. Semoga studi kasus kedua ini dapat makin memantapkan pemahaman kalian terkait conditional probability. Kita coba lanjut ke slide berikutnya ya. Pada slide ini, kita akan berkenalan dengan independent events. Dua events adalah independent bila kemunculan dari event yang satu tidak mempengaruhi probability kemunculan event kedua. Kami ulangi sekali lagi ya. Dua events adalah independent bila kemunculan dari events yang satu tidak mempengaruhi probability kemunculan event kedua. Dan probability dari independent events bisa dirumuskan atau dituliskan dengan notasi sebagai berikut. Nah, ini merupakan probability dari event B given A. Karena kemunculan event A tidak mempengaruhi kemunculan dari event B, maka nilai probability-nya sama dengan nilai probability event B. Atau dengan kata lain, kemunculan event A tidak berpengaruh terhadap probability dari event B. Sehingga probability-nya tetap probability B. Demikian pula sebaliknya pada probability dari event A given B. Karena kemunculan event B tidak mempengaruhi kemunculan event A, maka nilai probability-nya sama dengan probability dari event A. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya terkait definisi dari independent events. Selain independent events, kita juga mengenal yang namanya dependent events. Events yang tidak independen dikenal sebagai dependent events. Jadi pada dasarnya ini merupakan kebalikan dari independent events. Pada dependent events, kemunculan dari suatu event akan dipengaruhi oleh kemunculan event sebelumnya. Oleh karenanya dapat diekspresikan dengan notasi sebagai berikut. Probability dari event B given A nilainya tidak akan sama dengan probability dari event B. Kami ulangi sekali lagi ya di sini. Probability dari event B given A itu nilainya tidak akan sama dengan probability dari event B. Ini dikarenakan kemunculan dari event A memiliki pengaruh terhadap kemunculan dari event B. Nah, untuk dapat memahami perbedaan antara independent dan dependent events dengan lebih baik, kita akan pelajari contoh kasus berikut ini. Di sini kita memiliki 3 buah contoh kasus yang akan membantu kita untuk lebih memahami perbedaan antara dependent events dan independent events.
Kita akan coba lihat pada contoh kasus yang pertama. Mendapatkan king atau event A pada pengambilan kartu pertama without replacement dan mendapatkan queen atau event B pada pengambilan kartu kedua. Nah, di sini bisa kita lihat, karena event pengambilan kartu pertamanya without replacement, maka secara otomatis akan berdampak pada event pengambilan kartu kedua. Oleh karenanya, ini merupakan dependent events. Berikutnya, untuk contoh kasus kedua, mendapatkan head pada pelemparan koin, ini merupakan event A, dan mendapatkan angka 2 pada pelemparan dadu 6 sisi. Ini merupakan event B. Nah, untuk kasus kedua ini bisa nampak jelas bahwa event pertama tidak akan memiliki pengaruh terhadap kemunculan dari event kedua. Oleh karenanya ini merupakan independent event. Lalu untuk contoh kasus ketiga, mengendarai mobil dengan kecepatan 170 km per jam, ini merupakan event A, dan mengalami kecelakaan lalu lintas, ini merupakan event B. Nah, bagaimana guys kalau menurut kalian? Apakah ini memang independen atau dependent? Ya, jawabannya ini adalah dependent events. Di sini, event mengendarai mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu 170 km per jam, akan meningkatkan probabilitas dari kemunculan event B, yaitu mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, bagaimana guys dengan ketiga contoh ini? Harapannya dapat membantu kalian dalam memahami perbedaan antara independent dan dependent events dengan lebih baik. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan mempelajari multiplication rule atau juga dikenal dengan istilah aturan perkalian. Untuk mencari probability dari dua events yang muncul secara berurutan, kita bisa memanfaatkan multiplication rule. Dan ini merupakan ringkasan dari multiplication rule. Probability untuk dua buah events, yaitu event A dan event B, untuk muncul secara berurutan, bisa dirumuskan seperti ini. Probability event A and B, atau probabilitas dari event A dan event B, itu sama dengan probability dari event A, lalu dikalikan dengan nilai probability dari event B given A. Nah, kata kuncinya di sini adalah eventnya terjadi secara berurutan. Untuk kasus kita kali ini berarti event A terjadi lebih dahulu, lalu diikuti dengan event B. Berikutnya, bila mana kedua events A dan B tersebut independen, maka bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Probability event A and event B, atau probability event A dan event B, ini merupakan hasil perkalian dari probability dari event A dikalikan dengan nilai probability dari event B. Nah, mengapa demikian? Karena untuk kasus independent events, nilai dari probability B given A-nya akan setara dengan nilai dari probability event B. Oleh karenanya di sini menjadi probability event A dikalikan dengan probability dari event B. Nah, ini merupakan definisi dari multiplication rule. Untuk dapat memahami multiplication rule dengan lebih baik, kita akan memanfaatkan beberapa studi kasus berikut ini. Pada contoh kasus di sini, dua buah kartu diambil without replacement dari tumpukan playing cards yang terdiri dari 52 kartu. Pertanyaannya adalah, berapakah probability untuk mendapatkan kartu king lalu diikuti kartu queen? Nah, pertama-tama sebelum kita melangkah ke perhitungan, kita harus memahami dulu nih guys, kedua event ini termasuk independent events atau dependent events. Karena pengambilan kartunya without replacement, artinya pengambilan kartu kedua akan dipengaruhi oleh pengambilan kartu pertama. Dan ini merupakan dependent events. Lalu berikutnya kita akan coba terapkan multiplication rule. Di sini berarti probability untuk event pertamanya muncul king dan event keduanya muncul queen adalah, kita coba hitung dulu probability dari kemunculan event king, lalu dikalikan dengan probability dari kemunculan event queen given king. Nah, di sini untuk probability dari event king berarti 4/52. Nah, mengapa 4/52? Karena pada pengambilan kartu pertama, jumlah tumpukan kartunya masih berjumlah 52 kartu. Dan jumlah king yang tersedia pada tumpukan kartu tersebut ada 4 king. Oleh karenanya di sini menggunakan 4/52.
Lalu pada pengambilan kartu yang kedua, ya, jumlah tumpukan kartunya sudah menjadi 51, bukan lagi 52 kartu. Karena pengambilan kartu pertama dilakukan without replacement. Artinya kartunya sudah berkurang 1. Lalu berikutnya, karena pengambilan kartu pertamanya adalah king, maka jumlah queen dalam tumpukan kartunya masih terdapat 4 buah. Oleh karenanya di sini kita gunakan 4/51. Nah, keduanya kita kalikan, maka hasilnya adalah 16/2652. Atau kalau kita bulatkan menjadi 0,006. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, nilai dari probability-nya lebih kecil dari 0,05. Dan ini bisa dikategorikan sebagai unusual event. Nah, bagaimana guys? Harapannya studi kasus ini dapat membantu kalian untuk memahami multiplication rule. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada studi kasus lain yang akan membantu kita untuk menerapkan multiplication rule. Pada contoh kasus di sini diketahui bahwa probability keberhasilan atau sukses dari suatu operasi usus buntu adalah 95%. Atau kalau kita mau tuliskan secara notasi matematis menjadi P atau probability dari event S, nilainya adalah 0,95. Lalu pada kasus di sini kita dihadapkan pada 3 buah operasi usus buntu. Nah, pertama-tama di sini kita harus identifikasi dulu nih guys, apakah ketiga operasi tersebut independent atau dependent events. Dan untuk konteks ketiga operasi usus buntu di sini sifatnya adalah independent events. Kita coba lihat yang kasus pertama ya guys. Berapa probability untuk 3 operasi usus buntu yang dilakukan semuanya berhasil? Artinya di sini akan terdapat 3 buah operasi usus buntu dan ketiganya berhasil semua. Nah, karena eventnya independen, maka kita bisa menerapkan multiplication rule semacam ini. Kita ekspresikan secara notasi matematis menjadi P dalam kurung 3S ya, karena merupakan 3 sukses di sini. Dan perhitungannya adalah sama dengan probability dari sukses dikali probability dari sukses dikali probability dari sukses. Nah, di sini karena eventnya merupakan independent event, maka bentuknya bisa jadi seperti ini. Karena ini merupakan sukses untuk event yang pertama, ini sukses untuk event yang kedua, dan ini merupakan sukses untuk event yang ketiga. Dan antar eventnya ini sifatnya independent. Nah, di sini hasilnya menjadi 0,95 dikali 0,95 dikali 0,95, sehingga menghasilkan nilai 0,857. Atau dengan kata lain, probabilitas untuk mendapatkan 3 operasi usus buntu yang dilakukan semuanya berhasil adalah 85,7%. Selanjutnya kita akan cermati contoh kasus kedua. Berapa probability untuk 3 operasi usus buntu yang dilakukan semuanya gagal? Nah, di sini berarti kita harus merevisit kembali pemahaman kita terkait complementary events. Bisa kita lihat di sini ya guys, probability untuk suatu operasi sukses adalah 0,95. Artinya, probability untuk mendapatkan komplementari dari sukses atau operasinya tidak sukses adalah 1 dikurangi dengan probability dari operasinya sukses. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa hitung dengan 1 dikurangi 0,95. Dan nilainya adalah 0,05. Atau dengan kata lain, probability untuk suatu operasi usus buntu gagal atau tidak sukses atau tidak berhasil adalah 5% atau 0,05. Nah, pertanyaan di sini kan untuk menghitung probability 3 operasi usus buntu yang dilakukan dan semuanya gagal. Artinya di sini kita mencari nilai probability 3S prime atau 3 komplementari dari S. Dan karena ketiga event ini sifatnya independen, maka kita bisa terapkan multiplication rule seperti ini. Probability dari S prime dikalikan probability dari S prime dikalikan probability dari S prime. Sehingga hasilnya adalah 0,05 dikalikan 0,05 dikalikan 0,05. Atau kalau kita bulatkan menjadi 0,0001. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, nilainya jauh lebih kecil dari 0,05. Atau dengan kata lain, event ini bisa kita kategorikan sebagai unusual event.
Nah, berikutnya kita akan coba pahami contoh kasus yang ketiga. Berapa probability untuk setidaknya 1 dari 3 operasi usus buntu yang dilakukan berhasil? Nah, di sini kita harus hati-hati nih guys dalam menginterpretasikan maksud dari pertanyaannya. Di sini yang harus digarisbawahi adalah setidaknya 1 dari 3 operasi usus buntu yang dilakukan berhasil. Nah, konteks setidaknya 1 dari 3 operasi ini artinya adalah bisa saja hanya 1 operasi yang berhasil, 2-nya gagal. Atau bisa saja 2 operasi berhasil dan 1 gagal. Atau bisa juga ketiga-tiganya berhasil. Nah, untuk kasus 1 operasi yang berhasil, operasinya bisa jadi operasi yang pertama, atau operasi yang kedua, atau operasi yang ketiga. Lalu untuk 2 operasi yang berhasil, nah bisa saja kombinasi dari operasi yang pertama dan operasi yang kedua, atau operasi yang pertama dengan operasi yang ketiga, atau operasi yang kedua dengan operasi yang ketiga. Nah, di sini problemnya bisa jadi cukup kompleks ya, tetapi kita akan coba sederhanakan ya. Di sini kita coba ekspresikan dulu dengan notasi matematika, probability dari event at least 1S, ya, atau at least one success. Di sini kita bisa memanfaatkan nilai probability yang sudah kita peroleh pada contoh kasus yang kedua. Untuk contoh kasus yang kedua, ini kan berarti ketiga operasinya gagal semua. Nah, sebenarnya kalau kita cermati di sini, contoh kasus ketiga ini merupakan komplement dari contoh kasus kedua. Artinya, kita bisa hitung dengan cara 1 dikurangi probability dari 3S prime. Atau dengan kata lain, 1 dikurangi 0,0001. Sehingga hasilnya adalah 0,9999. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, untuk contoh kasus ketiga ini memang membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman. Kami sangat sarankan kalian, kalau memang kalian belum bisa memahami contoh kasus ketiga ini, coba pause videonya, dan coba renungkan kembali kasus ketiga ini. Nah, ketiga kasus ini memang dirancang dengan tujuan membantu memperdalam pemahaman kalian terkait penerapan multiplication rule. Demikian pembahasan terkait conditional probability dan multiplication rule. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika dan probabilitas. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.